warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tak menjawab. Yang di luar suaranya tak keluar loh. Ada lampu. Awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali mari kita yang masih tinggal di dunia ini masih normal, masih ada ruh dalam jasad awak sampai kini, kita bersyukur kepada Allah. Karena selagi tidak berpisah ruh dengan jasad, berarti kita masih bisa melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan dengan izin Allah kita masih sanggup, yaitu beribadah bagi yang menjalankan perintah Allah sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah. Karena setiap saat nikmat itu akan selalu dirazia oleh malaikat. Dan Allah tidak memandang raja, tua, muda, gero, baik, lungga, gigi, tangga. Kalau Allah menghendaki kematian bagi seseorang, dia akan meninggal tanpa ada pandang bulu. Oleh karena itu pertama kali kita yang tinggal bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kepada yang ditimpa musibah, yang ditinggalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh bahkan dak padi pacah bala dalam perahu, kok boleh bahkan dak hati kanda Allah Ta'ala yang balaku. Mumbang jatuh kelapa jatuh. Kita doakan kepada Allah bagi almarhumah beliau Ibu Ros, ya. Sampai minta lapang, angin minta sajuk, galau minta tarang. Beliau adalah termasuk orang yang rajin beribadah. Walaupun beliau mengecek bisu, tapi hati beliau tidak bisu. Beliau rajin solat. Tapi nanawak nalesehat, kadang-kadang hati wak nama bisu-bisuan. Karena yang wak pakai kau nikmat Tuhan, ibu-ibu, bapak. Satu saat Tuhan akan mengambil nikmat itu. Jadi dari kematian itu hendaknya kita dapat mengambil pelajaran. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Dan dari kematian itu hendaklah manusia bisa mengambil pembelajaran dan beramal dengan baik selagi diagi kesempatan hidup dek Tuhan. Tapi kalau indah, kalau lah tiba masanya kita lah meninggal, lah kembali ke desa percacingan, ndak ada cerita lain. Diranggui tali angok tu. Bak kambiang dikubai duit, bak au dia lo sonsang, bak itu sakitnya mati, bak ditusuk 1000 jalum. Oleh karena itulah banyak saudara kita meninggal. Saudari kita meninggal lah, babeda RT, babeda RW, lah beda tempat kampungnya. Hendaklah awak menyadarkan diri. Wali ampusikum apalah tubisurun. Dan dengan dirimu kenapa kamu tidak sadar kecek Tuhan. Di penghujung ayat Al-Mulk ayat 2 ko bu, Pak. Wahwal azizul wapur. Tuhan maha perkasa. Tuhan maha pengampun, kata Tuhan. Selagi ada ni awak bertaubat, Allah masih menerima ampunan. Tapi jangan ditunggu pula manjalang kulit kandua, mata kabua salemo tabu dua duduk mau jua, makan ala bubuah. Tak lama masuk kubur.
Lepas tunggu do ambo lan dapat hidayah lai bisu saya lambo batobat. Ndak bisa. Antawa sadang tawe KWC, sedang mencongkong, sedang majan-ajanan, langsung tangango lidah tu dia cabut di malaikat. Jadi kapanpun malaikat itu bisa mencabut nyawa kalau Tuhan menyuruh. Karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan kalau datang malaikat maut ke malabadan ikan. Dan salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang kita hormati, ibu-ibu yang hadir hari, bapak-bapak rahimakumullah yang kita hormati, ibu-ibu yang hadir hari ini, bapak-bapak, ibu RT, bapak RW yang berada di sudut dan di tepi yang tua yang ini, umumnya yang ada di sini. Baik, pada kesempatan ini untuk mengulang-ulang kajian awak, mengingat awak akan kematian. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Bah mengenal diri itu, awak harus melihat diri awak, melihat akan kematian, melihat akan kampung akhir awak. Itu baru awak sadar. Be kalau nak pernah awak melihat orang ruh jasad tu awak calik, bah orang melongok, awak nak sadar-sadar doh. Kelapa muda kupas-kupasin, selagi muda puas-puasan, setelah tua tinggal bongkoknya. Itu saya tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Cari carui saya kerja lagai. Beko kalau awak mati beko mencari lo tu. Karena kebiasaan kata Nabi, meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kajian awak kini Bapak persiapan menghadapi kematian. Baru itu kaji Ustaz. Beko kalau awak nak siap menghadapi kematian, beko le tajawe amal malaikat. Joa kawan awak di liang lahat. Joa saudara awak di pintu kubur adalah penyesalan ndek awak. Karena dalam surat Sajadah ayat 12 penyesalan ruh ko Bapak dikatakan. Karena penyesalan tu tumbuhnya kalau lama meninggal. Kalau di dunia kau manusia kau nak pernah merasa tumbuh penyesalan. Karena ibarat meminum air lautan. Semakin diminum, semakin haus. Manusia itu udah diberi uang berlipat, ingin rumah bertingkat. Udah rumah bertingkat, ingin mobil mengkilat. Sudah mobil mengkilat, ingin istri seketat 4x4. Siko kan ledak dor itu dah. Bagalah apa? Jadi begitu dan begitu selanjutnya. Sampai kapan manusia itu merasa puas, finish dengan duniawi adalah sampai kapan manusia itu mengenal bahwa adanya Tuhan, bahwa adanya kematian. Kalau lah tiba di desa Percacingan tadi, kabupaten tadi, kabupaten yang tadi, kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan Bintu Kubur, ala tiba tu baru muncul surat Sajadah ayat 2 balih tu berlaku. Baru awak sadar. Kata surat Sajadah ayat 12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bangan. Dan jikalau kamu melihat hamba yang berdosa menghadapi kematian di sisi Tuhan mereka, mereka tertunduk kaku ketakutan. Apa kata mereka ketika menghadapi kematian? Rabbana absarna, ya Tuhan kami Allah mencaliak. Allah mencaliak kau Allah melihat bahasa awak ya. Wasami'na kami Allah mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami menyasar, kembalikan kami duit balik. Kami akan beramal dengan yakin. Allah degang-egang tali angok kau di malaikat. Bak kambing di kubah idui bau di elo sonsang. Ba itu sakitnya mati totat. Jangan lor pak. Bak kambing di kubah idui bau di elo sonsang. Kalau orang tak beramal, yo payah lah diucapkan la ilaha illallah kata liangoknya kalau cak mancali menghadapi kematian tu lunjo pailai. Kadang-kadang orang rumah kadang lama nyuruh dia dipanggil sekalian kiai, sekalian ustaz.
In meninggal. Ala didoain semua orang. Begitu payahnya mencabik tali angok tu ah. Bak kambing dia ku baidui bau dia lo sonsang di bala ada doko je pisau silet diegang anak-anak apa ditarik ke dalam sonsang. Mata terbelalang, lidah tajulang, ciri takakang. Tagang. Lah dikabisian bana, dibacaan bana surah Yasin. Kalau amalan awak buruk, payah mencabik tali angok. Kan orang nan mau orang tak solat lah ini. Orang nan solat saja payah menghadapi kematian. Lah banyak ustaz menceliak malapai orang kematian. Rajinnya solat ibadahnya payah malo tali angok. Karena yang ketika itu kata Allah, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah calian kebaikan tu ketika. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan kebetul. Datang malaikat yang sangar bantuannya, matanya berapi-api, suaranya nampak sangar, bantu jubili, bantu setan. Yang datang malaikat tu bantuannya cakik tali angok. Anu makin cabut tali angok, dia gang-gangan. Lah dia gang-gang tali angok ko, ruh ko keluar. Allah babaun busuk oleh para malaikat di arasy menutupi hidung para malaikat. Mereka sedang dia busuk oleh ruh sia ko yang membuat busuk tu rohnya yang tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud di hadapan Allah. Menutupi hidung para malaikat kiri kanan muka belakang. Busuk rohnya tu Bapak. Dan ketika itu degang keluar dan namuh keluar roh ko dah sakit berpisah dari jasad ko. Sehinggonya kita lihat orang-orang menghadapi kematian tu lama, yaitu mulutnya melebar menganga-nganga. Itu karena payah roh ko berpisah di jasad ko. Tertantang di jasadnya apa yang menahannya? Setan dalam perut ko. Setan masuk fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka ditambah oleh Allah penyakit. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Bima kanu yaksibun. Dengan apa mereka dustakan. Jadi ketika azan berkumandang itu otomatis ibu, bapak, anak-anak, Allah yang undang awak tu. Hayya ala solah, mari kita solat. Kata Tuhan, datanglah ke pangkuanku wahai hambaku yang tercinta tersayang, dan kepada hambaku kata Tuhanku. Hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Penuhilah undanganku, aku rindu kepadamu wahai hambaku. Kata Allah, mengungkapkan itu saja Tuhan hendak. Tapi awak hati awak tetap summum bukum yampa'um la yarjiun. Tuli bisu buta tidak mendengar. Kalau awak sadar Tuhan yang mengundang, bawa jantung awak kebuk, Pak. Bawa tali angok awak kebuk. Bawa nan awak geraan kebuk, Pak. Adalah Tuhan yang meminjamkan kepada kita. La tahtaharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Tak kabada gatik jantung ko doa kalau tak diizinkan ya Tuhan mengari. Indak kabada tiak dan nadiko kalau tak Tuhan yang kami mengizinkan. Ibu-ibu, bapak. Kini yang menitipkan ko yang undang awak indak juga tidak kena solat lai. Indak kau tahu kita melihat kematian tampe nang kalam. Makanya dikatakan oleh orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin mencari diri awak, cari orang yang meninggal. Awak akan mati. Awak nak akan selama hidup itu. Kitipan Tuhan ko, mata kekuasaan mata mencari, kekuasaan talingo mencari, kekuasaan badan mengari, itu akan diambil oleh Allah seketika. Ya tidak? Mata awak akan kabur. Salemu awak akan tabudua. Duduk awak akan mengunjur. Dalam awak akan masuk kubur. Cari alif lam mim tu bapak. Alif lam mim kalian nampak tak? Pertama manusia tu seperti alif. Berjalan umur manusia. Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dalam surat Yasin ayat 68 tu ni. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kurangi kesehatannya. Ambil dia Tuhan kau kesehatan seketik-seketik lah. Berlanjut umur manusia seperti huruf lam. Kemudian berlanjut lagi
lagi umur manusia seperti huruf mim. Dikurangi Tuhan. Apalah yang kilon, apakah mereka tidak berpikir mencari hal yang demikian Tuhan. Dikurangi seketek-seketek, akhirnya awak disolatkan oleh orang yang diri, mampu bisa duduk, mampu bisa yaitu bernapas ala tagleta nyurakuan serancak. Artinya Bu Pak, persiapan menghadapi kematian itu ada jawabannya pada tali kain kapan tuh. Oi, ini lah ceramah loh. Lah nak duit lo deh Pak. Lah, persiapan kematian tuh ada jawabannya kepada tali kain kapan tuh. Ketika orang meninggal, yang dibawa tali kapanan limo. Yang limo ke Bapak persiapannya Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu nang kau bawa meninggal. Alam wa calian kau umat manusia yang hidup. Indah juga sadar manusia kau dah tali kapanan limo kau. Ikon kau dibawa mati bisu ndak uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4 kali 4. Indah itu kau dibawa bisu dah itu tinggal di dunia. Oleh karena itu pelajaran kematian mengajarkan awak jangan sombong. Kalau diagi kekayaan titipan Tuhan, jangan sombong karena kekayaan itu akan tinggal di dunia. Iya tenda. Yuk. Awak baca bame ranca, bame gadang tinggal di dunia. Tetapi yang bisa berfungsi harta tahta wanita itu awak fungsikan dengan jalannya elok. Harta awak sodakohkan, itu berfungsi bagi awak sebagai tabungan akhirat. Harta yang awak badikan tanah nan liek nan 5 buah nan disandiang di kepala tadi baganti jo amalan akhirat dari sedekah yang awak berikan. Oleh karena itu kata Rasulullah, sedekah jariah itu apabila lepas dari tangan seseorang, kuntu soiratan pakabar tani. Dulu amo jiwa yang ketek karena engkau sedekahkan di jalan Allah berupa tikar, berupa bola lampu bagi orang lain. Iko amo jadi bantal guring engkau. Kalau amuru di ketika kematian besok ditampe nang kalam, awak kejamkan cek mata awak lebih kalam daripada itu. Indak pakai bola lampu di desa percacingan tu do, indak pakai AC, nak pakai kipas angin. Tetapi tampe awak kawan awak caciang. Cacing ulah pucuk, ulah piton tu kawan awak bisu. Kalau ndak beramal, lah. Liang kubur itu mengutuk awak kalau awak nak solat Bu Pak. Tabalaka ya ahli dunia, calaka lah engkau wahai ahli dunia. Lamun itu Tuhan bagi nikmat angin, matahari, bareh lah banyak dia tu hidup di dunia ko. Sabantamu engkau di dunianya yang paling dekat adalah kematian. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jikalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, tak akan dapat wa hitungnya doh. Le bisa metong bareh nak awak makan. Ha? Gigi awak tu tak bisa metong nana dia gitu Tuhan. Mataku kau dah cabui dia Tuhan ah, tak bisa diukur, tak bisa diganti jo mata kelereng doh. Bisa nanti kelereng. Tak. Mare tu cek mata sia nilai nan dia gitu Tuhan. Kan dia Tuhan kawak kuah indah apa gunuan kan elok Bu Pak. Nah, dalam di liang lahat itu Bu Pak, kalau awak kaji-kaji kuah sambil santai ngecek kuah untuk baca rito mingian kita akan kematian. 7 hari 7 lazab ni. Dan pertama angin sange anginnya. Awak minta kipas angin tak ada kalau kipas angin tu doh. Kalau di rumah onde angin. Rande lagi lah kipas angin. Bisa. Kalau lah di desa percacingan tak ada kalau dapat loh. Le dapat juga kalau doa anak yang saleh. Dibaca dia anak awak mama. Qul huwallahu ahad Allahus. Tiba Pak Malaikat ikut doa dari Randi Aprinaldo dibaca surat Qul huwallahu ahad Allahus. Onde sajuk rasa ase pakiriman anak kau. Kau anak saleh kau. Bisian kasih Randi tu ne. Rajin solat. Jangan orang lain menyolat mengibadah ne bisu. Oleh karena itu doa anak yang soleh dipersiapkan. Kalian anak-anak apa nak TPQ jadi anak soleh. Jangan sampai orang lain menyolatkan kakek awak, nenek awak, tapi awak yang mendoakan. Ya. Jadi kalau anak yang calih ketika orang tuanya meninggal, hanya nak peduli, nyebaya bala 4, bala 5, bala 6. Bataruh datang wesal malaikat ketika azab itu datang. Iko adalah bisikan kiriman dari anak calek. Ko bala 4, bala 5, bala 6. Dia lapuk-lapuknya orang
tua. Baliklah pun orang tua barasuk kepala, barasuk hidungnya. Nak kembali ke dunia nak tak. Lo mau menahan sakit do cambuk api sembara aku sakit sebenarnya sakit. Nak kembali ke dunia balik. Lah. Jadi yang pertama angik sange angiknya. Nak mandinginan sia. Doa yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Yang kedua dingin sadingin-dinginnya biasanya diselimut tabah di cucu awak. Hironya ndak ada pak kiriman kau dikirim dan nak awak do. Itu adalah tanggung jawab awak, Bu Pak. Kalau ingin awak ingin mendapatkan yang baik, maka tanamlah yang terbaik dari sekarang. Tanam anak-anak awak menjadi anak yang baik, setidaknya bisa menyolatkan kapan awak itu awak persiapkan. Karena kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah anak hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah, bisa pula menjadi pahala. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala. Jadi anak wa, harta wa bisa menjadi amal, bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Kalau pandai memfungsikan harta wa, anak wa bisa menjadi pendingin di dalam kubur nanti, jadi AC dek wa. Kalau wa tak pandai memfungsikan anak dan harta selama hidup di dunia, apa yang kita tanam itu kita tuai. Kok baca rui wajan, kok bampo wajan, maka itu nak terima ketika menghadapi kematian. Jadi apa yang awak tanam itu nak tuai, Bu Pak. Nah, oleh karena itu hiduplah kita di dunia ini bertongkat amal, mati bertongkat iman. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian sudah dingin-dinginnya, lapar selapar-laparnya. Lapar kok ndak sehari dah sehari kok rasa 1000 tahun, Bapak. Ibu lah lapar, Bapak lah awak berpuasa tu lebih parah daripada itu ah. Rasa kepacah padiko. Kemudian haus-hausnya. Yang kelima datang sekalian binatang babiso. Masuk separui, masuk seula. Masuk seula. Masuk separui, masuk sehidung, masuk sekepala, masuk setelinga, kepasan jula. Kecil ular kok ini. Tabalah kaya jasad, celakalah engkau wahai jasad. Akan kumakan, akan kusantap diri engkau wahai jasad yang tidak berguna. Allah diaginya nikmat jasadul kafah. Anggota tubuh yang sempurna, tidak pernah engkau rukuk dan sujud. Tidak tahu terima kasih engkau wahai hamba Allah. Nyugurogo tiba dan awak merontah-rontah kesakitan. Datang binatang bamisu. Cari doa. Rasa 1000 tahun. 1000 tahun sakete tu lama. Sakete tu lama tu. Lama tu maka lah cibola meninggal. Lah, jangan lu Biar mutek kepak lupa. Catur dia lebih lah. Lah. Yang keenam, yang datang kepada kita saat itu gelisah, segelisah-gelisah. Takkan nak cucu, nak babalik lihat. Makanya Senin jo Kamis tu ne, ruh kau diizinkan oleh Allah untuk mencari hamba-hambanya, anak cucunya untuk mengharap doa nan saleh bacaan Quran. Lanjut takkan kalau umpamanya anaknya gila baca cakap memperbian hartanya, ruh kemalih menghadap Allah, ne malu ambo menghadap Allah, anak ambo baca cakap, cucu ambo baca cakap, baca hari itu semanta. Ibu hatinya malunya datang ke rumah ruh kau bisua. Nah, jadi ketika Senin Kamis tu kau dapat selain Senin Kamis tiap hari hendaknya awak doakan orang tua awak bacaan Yasin kalau ada niat awak. Kemudian yang ketujuh, hari yang ketujuh itu adalah sangat gelisah, segelisah-gelisah jantung kau rasa bergetar-getar, rasa ketakutan. Datang kadang-kadang sesuai dengan amalan awak. Kalau amalan awak rancak, datang orang yang rancak. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Dulu engkau rajin sodako, rajin berimpak, rajin solat, rajin ibadah. Aku datang dengan cahaya. Oleh karena itu, kata Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amal. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kalau awak menolong agama Allah, Allah akan tolong awak. Iko lambo menolong engkau. Lah, kalau awak banyak melapangkan saudara kita yang dalam keadaan susah, membantu di jalan Allah, maka Allah akan melapangkan awak puluh nantinya. Lah, kemudian datang pula orang yang sangat busuk. Ada ulah piton, ulah pucuk.
Binatang yang busuk berbaun buruk. Bananah-nanah. Siapakah engkau? Man anta? Siapa engkau? Ana amaluka. Aku adalah amalan engkau. Awal usianya. Tashab ilahuna min huna. Pergi engkau ke sana. Tidak bisa. Karena engkau berbuat buruk, maka datang aku berbuat buruk. Engkau harus bertanggung jawab. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Jadi ibu, bapak-bapak, pesan kita kepada kita yang tinggal, fungsikan anak-anak awak dari kini. Supaya mereka menjadi pendoa bagi kita, mendoakan awak setidaknya, menyulatkan kita hendaknya, solatkan. Itu persiapan awak. Kemudian cari amal sebaik mungkin. Karena nikmat itu kematian. Tuhan tak pandang waktu, tak pandang bulu. Ketika tua, muda, gero, pahit, lungga, gigi tangga, tak ada pandang di Tuhan. Kapanpun Tuhan mau, Allah cabut seseorang itu, akan pisahkan jasad dan ruhnya. Kalau Tuhan berkehendak. Dan menghadapi kematian tu jangan dianggap remeh je. Payah awak menghadapi kematian. Awak nak barangkit. Makanya orang, ibu, ketika menghadapi kematian tu, ibu, cabuilah tali anggur dan tak taluk dia dan lain. Matianlah dan lain. Tuhan yang permainkan tali anggur awak tu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi persiapan untuk menghadapi kematian itu ada yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 153 ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu dalam kesusahan, dalam kedukaan, minta tolong dengan sabar dan solat. Solat tadi nanti kain kapan dan limo long wa. Hidup sebelum mati pagunuan, sehat sebelum sakit, muda sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Kemudian persiapkan doa dan saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kebaikan yang kita tanam akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipersiapkan semasa di dunia adalah perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan perbaiki amal ibadah kita, persiapkan solat kita, persiapkan sedekah kita, persiapkan amalan-amalan wajib kita agar kita hadir kepada Allah, kepada yang lebih baik nantinya. Itu saja kajian kita. Intisarinya la tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu itu. Al waktu kasih fa illam ta'tahu fa innahu ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai menggunakan waktu awak, anak awak, keluarga awak, pedang itu akan memotong leher awak. Itu saja kajian ambo. Mudah-mudah haji nan seketik kau dapat diresapi dan direnungi. Lede maafkan ambo ibu bapak. Terima kasih banyak. Alif jo nun tanda rapat, azab jo sukun tanda mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Amin.